Polisi terpaksa membongkar pintu salah satu kamar apartemen di kawasan Pademangan, Jakarta Utara untuk menyelamatkan seorang wanita yang disekap oleh seorang pria yang baru dikenalnya melalui aplikasi perkenalan. Setelah mendapatkan laporan, anggota kepolisian sektor Pademangan, Jakarta Utara langsung bergerak cepat dan membongkar paksa pintu salah satu apartemen di kawasan Pademangan, Jakarta Utara yang dijadikan tempat penyekapan seorang wanita. Setelah dilakukan pendobrakan, polisi berhasil membuka pintu di mana korban disekap. Korban yang ketakutan langsung dievakuasi petugas kepolisian. Dari pengakuan korban, dirinya disekap dan dipaksa berhubungan layaknya suami istri oleh tersangka yang baru dikenalnya melalui aplikasi perkenalan. Lantas bagaimana kronologis kejadian ini pemirsa dan apa motif dari pelaku? Kita telah terhubung dengan Ibtu Muhammad Idris selaku Panit 1 Reskrim Polsek Pademangan. Selamat sore, Pak Kanit. Selamat sore, Mbak. Ya, kita ingin tahu bagaimana pada saat itu polisi mendapatkan informasi penyekapan ini. Apakah perempuan ini menghubungi pihak kepolisian atau mungkin sempat berteriak minta tolong dari jendela atau bagaimana, Pak? Baik, Mbak. Terima kasih atas kesempatannya. Kami akan menjelaskan pada saat itu piket opsional dari Polsek Pademangan menerima laporan dari operator program layanan polisi 110, Mbak. Itu merupakan program dari yang diresmikan oleh Pak Kapolri, sehingga pada saat itu kami menerima dan awal dari laporan tersebut korban menghubungi hingga majikannya langsung melaporkan kepada 110. Oke. Nah, korban ini mengenal dari aplikasi online. Bagaimana rencana pertemuan mereka dan bagaimana ceritanya perempuan ini akhirnya bisa dibawa ke dalam unit apartemen? Baik, Mbak. Sebenarnya perempuan ini kenalan dengan pelaku atau korban ini kenal dengan pelaku sudah 3 minggu sebelum kejadian melalui aplikasi Kencan. Yang dimana pelaku melancarkan bujuk rayunya selama 3 minggu tersebut, sehingga korban tertarik dengan pelaku, kemudian diajak ke suatu tempat, yaitu di tempat rekreasi dan dibujuk rayu lagi sehingga bisa sampai korban diajak oleh pelaku ke apartemennya. Bujuk rayunya seperti apa? Apakah diiming-imingi dengan hadiah atau mungkin uang atau bagaimana? Kalau bujuk rayunya hanya berdasarkan chat, Mbak, dinyatakan kalau dia tuh cantik, baik, dan lain-lain, ya seperti orang pendekatan gitu, Mbak. Berapa lama korban disekap di dalam apartemen, Pak? Untuk disekap di dalam apartemen itu kurang dari 24 jam. Oke. Ya. Dan apakah betul sempat terjadi kekerasan seksual terhadap korban? Berdasarkan hasil pemeriksaan dan visum dari forensik menyatakan bahwa pelaku ini melakukan kekerasan seksual terhadap korban. Oke. Nah, pada saat diajak di apartemen itu, apakah korban ada sempat menolak untuk diajak ke unit apartemennya atau mengiyakan saja ketika diajak menuju ke apartemen? Berdasarkan keterangan dari korban, pada saat itu awalnya dia menolak untuk dibawa ke apartemen dan dia pengen pulang atau ke tempat majikannya karena ibunya sudah menyuruh dia pulang. Kamu di mana? Tetapi tidak ada kabar. Terus ternyata HP-nya diamankan oleh sang pelaku dan dia sudah coba menolak, pengen pulang tetapi karena dipaksa dan dengan bujuk rayu kata pelaku, "Saya sudah menunggumu lama, tapi kenapa kamu pengen cepat-cepat pulang?" gitu. Akhirnya dia mau nemenin pelaku. Nah, ini Seperti itu. kan dari laporan masyarakat, handphonenya ditahan. Nah, dapat informasi soal pengaduan ini bagaimana cara korban mengabarkan kepada apakah mungkin kepada majikannya tadi atau bagaimana? Pada saat itu, setelah di apartemen ternyata sang pelaku ini melakukan kekerasan seksual dan juga mengancam akan memperkosa. Kemudian korban ini mencari cara dengan cara dia pada saat paginya dia mau sholat subuh dan dia minta HP-nya kepada pelaku mau baca Al-Quran. Dia sambil baca Al-Quran, setelah baca Al-Quran sambil curi-curi untuk WA kepada ibunya Oke. dan ibunya menyampaikan pada majikannya. Oke. Nah, selain itu Pak,
aktivitas dari pelaku atau tersangka ini sehari-harinya seperti apa, Pak? Kesehariannya? Baik untuk pelaku sendiri dia seorang trainer ya, atau seorang pelatih kebugaran di suatu Hmm. tempat pelatihan kebugaran. Oke, baik. Selama ini mereka sudah berkenalan berapa lama melalui media sosial tadi 3 minggu ya, Pak, ya? Selama 3 minggu. Oke. Sekarang bagaimana dengan kondisi korban, Pak? Untuk kondisi korban, terakhir kami melakukan pemeriksaan, masih dalam keadaan syok ataupun trauma, dan sehingga kami mintakan, kepada lembaga P3A, Hmm. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, untuk pemberian pendampingan hak-hak korban dan memenuhi keadilan sehingga dapat trauma healing, Mbak, biar, korban tidak trauma kembali gitu. Ancaman hukuman untuk tersangka? Untuk ancaman hukuman bagi tersangka sesuai dengan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan dan 285 KUH Pidana, diancam dengan hukuman 12 tahun penjara. Oke, baik. Terima kasih Kadit Reskrim Pademangan, Jakarta Utara sudah berbagi informasi bersama kami. Selamat sore.